Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Pertama-tama yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Neneng Nafisah MAG MSI selaku dosen mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dan teman-teman semuanya yang semoga senantiasa diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman semuanya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pendidikan Islam dengan metode modern. Yang pertama ada pengertian metode pendidikan Islam. Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti cara atau jalan yang dilalui. Sedangkan pendidikan Islam adalah suatu proses dalam membentuk manusia-manusia muslim yang mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk mewujudkan dan merealisasikan tugas dan fungsinya sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada metode pendidikan Islam. Nah, di sini saya mengambil metode pendidikan Islam menurut Abdurrahman Soleh Abdullah. Yang pertama ada metode ceramah. Nah, metode ceramah ini seringkali digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi yang bersifat bacaan atau banyak teori. Nah, yang kedua ada metode diskusi atau musyawarah. Pada metode diskusi ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian, dengan adanya metode diskusi dapat menghidupkan suasana kelas dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada metode menyelubung. Yang keempat, ada metode demonstrasi dan eksperimen. Nah, dari metode demonstrasi dan eksperimen ini, yang membedakan kedua metode ini yaitu pada metode demonstrasi, gurulah yang memperlihatkan, kemudian menunjukkan suatu proses pembelajaran, sehingga peserta didik dapat melihat, mengamati, mendengar, atau mungkin meraba-raba. Nah, di dalam proses metode eksperimen ini, peserta didiklah yang langsung melakukan percobaan. Nah, yang keempat ada metode insersi. Dan yang kelima ada metode inquiry. Selanjutnya ada metode pendidikan pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama ada metode keteladanan yaitu uswah hasanah. Yang kedua metode nasihat atau mauizah. Yang ketiga metode pembiasaan. Yang keempat metode diskusi dan tanya jawab. Dan yang keenam ada metode targhib dan tarhib. Selanjutnya ada metode pendidikan Islam modern. Metode pendidikan Islam modern adalah cara atau pendekatan dalam proses belajar mengajar yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan strategi pedagogis kontemporer. Tujuannya bukan hanya mentransfer ilmu agama, tetapi juga membentuk akhlak, keterampilan hidup, dan kemampuan adaptasi di era globalisasi. Selanjutnya metode pendidikan Islam modern. Yang pertama ada metode student center learning, yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Contohnya presentasi kelompok, diskusi aktif, dan proyek penelitian. Yang kedua ada metode project based learning, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Contohnya membuat video, penelitian. Manfaatnya dapat meningkatkan kreativitas, praktis, dan kolaboratif pada peserta didik. Yang ketiga ada metode digital learning, yaitu metode menggunakan teknologi digital dalam proses pembelajaran. Contohnya, metode pembelajaran menggunakan video, kelas online, dan
aplikasi Al-Quran yang digunakan di dalam kelas. Selanjutnya ada relevansi metode pendidikan Islam pada konteks metode pendidikan modern. Metode pendidikan Islam telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, baik di masa klasik atau modern. Pada dasarnya antara zaman klasik, pertengahan, dan modern menggunakan metode pendidikan adalah sama. Namun hal yang membedakan antara ketiga periode tersebut adalah pengembangan dalam menggunakan metode tersebut dengan bantuan alat atau media yang semakin canggih. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan, metode pendidikan Islam dengan metode modern adalah kombinasi antara tradisi seperti ceramah, hafalan, dan keteladanan dengan inovasi seperti diskusi, interaktif, proyek kreatif melalui teknologi digital. Tujuannya bukan hanya mencetak generasi berilmu, tapi juga berakhlak mulia dan siap menghadapi tantangan global. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.